Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik, yang kami hormati Kepala Sekolah MTS Budi Dharma Surabaya, kemudian yang kami hormati para Dewan Guru, kami hormati pula anak-anakku sekalian, para siswa MTS Budi Dharma. Syukur alhamdulillah rabbil alamin, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah bisa bertemu dengan bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lakukan senantiasa penuh dengan amalan ya, amaliyah yang mudah-mudahan Allah ridhoi ya, dan mudah-mudahan pula juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, mari kita mengkaji yaitu tema terkait dengan akhlakul karimah kepada kedua orang tua dan guru. Baik. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Baik anak-anakku sekalian, untuk mengawali pertemuan kita ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini senantiasa Allah berikan kemanfaatan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji kali ini, mudah-mudahan Allah memberikan pengetahuan sehingga kita bisa mengamalkan daripada isi kandungan materi kita. Ila hadiniyah wa biniyatis salihah wa ila hadrin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syailamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya berdoalah kita kepada Allah, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Anak-anakku sekalian, doa selalu kita panjatkan. Doa selalu kita mohonkan terus menerus. Sehingga setiap detik pun kita selalu berdoa. Sehingga tuntunan Rasulullah SAW, barang siapa yang berdoa, insyaallah Allah akan melindunginya setiap saat dan setiap detik. Maka kesempatan yang sangat berharga ini jangan kita sia-siakan. Khususnya lebih-lebih di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu memperkenankan doa hambanya dikala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka momen yang sangat-sangat berharga ini yaitu bulan Ramadan ini, mari kita maksimalkan sebaik mungkin untuk senantiasa berdoa dan berdoa. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum saya menyampaikan beberapa materi ke depan, ya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Menurut Imam Ghazali itu ada 5 adab akhlak ya ketika seseorang menuntut ilmu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah bersuci. Ya. Kemudian yang kedua adalah rendah hati. Bersuci dalam arti apa? Berwudu, mensucikan hati ya, membersihkan niat dan niat untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah rendah hati, tunduk pada perintah guru.
Ketika guru memerintahkan kita untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, maka kita lakukan dan tidak merasa lebih dari yang lain. Ya, harus rendah hati, gitu ya. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Ya, yaitu apa? Siap mengorbankan apapun untuk ilmu. Baik harta, waktu dan tenaga. Meninggalkan yang lain demi belajar. Jadi apalagi di era-era era-era yang serba HP ya, digital itu ya. Ya, kita harus tinggalkan itu. Kita coba bersungguh-sungguh ya. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita Allah senantiasa memberikan kemudahan. Yang berikutnya adalah menghindarkan perselisihan. Artinya apa? Bila ada perbedaan pendapat, utamakan sebuah solusi. Kembalikan kepada agama dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tuntas. Artinya adalah menekuni ilmu hingga paham. Kemudian diajarkan pada orang lain. Diamalkan dengan perilaku kita. Inilah 5 adab ketika orang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan 5 adab penuntut ilmu menurut Imam Ghazali ini. Kemudian anak-anakku sekalian, alhamdulillah ya, Ramadan telah tiba. Ramadan sudah ada di depan kita. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan kita. Ya. Kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Maka mari kita memperbanyak amal soleh, baik mahdoh maupun ghairu mahdoh. Ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Artinya, ketika di bulan Ramadan, Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad, memberikan maghfirahnya kepada hambamu. Dan inilah kesempatan yang sangat-sangat berharga, kesempatan yang sangat perlu kita laksanakan bersama. Maka kita jangan sia-siakan begitu saja Ramadan lewat begitu saja. Tetapi mari setiap hari, setiap Ramadan melewati kita, maka kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan kesunahan-kesunahan Rasulullah tepatnya di bulan Ramadan ini. Insyaallah bagi anak-anak kalian ya, bagi kalian yang melaksanakan ini insyaallah ya, Allah memberikan kemudahan, kelancaran selalu, sehingga hidup kita selalu penuh dengan warna ya, warna amal soleh yang luar biasa, yang akan mengantarkan diri kita, yang akan mengantarkan pribadi kita menjadi pribadi yang baik soleh tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu saya sampaikan ada 9 amalan di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah utamanya di bulan Ramadan kita ada namanya puasa Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan umat-umat sebelum engkau, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Kewajiban yang luar biasa, perintah Allah yang dikhususkan kepada orang-orang beriman. Siapakah orang beriman? Yaitu kita semua yang meluk agama Islam dan meyakini Allah dan Rasulnya, maka tentunya kita masuk panggilan tersebut. Maka mari kita lakukan perintah Allah ini dengan penuh ikhlas, mengharap ridhonya. Yang kedua adalah ada amalan yaitu salat taraweh, ya, qiyamul lail bahasanya ya, yang dilakukan berjamaah di masjid. Kemudian yang ketiga adalah bersedekah, bersedekah Ramadan, ya, saja. Jadi satu hari kita coba sedekah, ya, semampu kita. Ada uang 1.000 ya kita sedekahkan 1.000. Hari ini ada 2.000 ya 2.000. Besok 5.000 ya 5.000. Ya semampu kita, ya.
Kemudian yang keempat adalah senantiasa membaca Al-Qur'an, ya, bertilawatul Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran selalu. Baik, berikut yang kelima adalah duduk di masjid hingga matahari terbit. Artinya kita beritikaf kepada Allah Subhanahu. Kita beritikaf, ya, niat, ya, menjalankan sunnah Rasulullah, ya. Ya, di situ kita isi dengan membaca Quran, zikir dan sebagainya. Duduk di masjid, ya. Kemudian yang keempat dalam itikaf akhir Ramadan, ya, di 10 terakhir, ya, di malam 21 sampai mendekati hari raya, malam 29, ya, itikaf kita menyambut, yaitu namanya Lailatul Qadar. Kemudian berikutnya adalah umroh bulan Ramadan, ya, yang pada rezeki bisa umroh. Kemudian berikutnya adalah menghidupkan Lailatul Qadar, ya, ini 10 terakhir tadi itu. Kemudian yang ke-9 adalah berbanyak zikir, doa dan istighfar. Mudah-mudahan amalan ini menjadi motivasi kita di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada materi kita hari ini ada di sini, ya. Indahnya akhlak Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi Rasulullah diturunkan, ya, di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlaknya. Kenapa demikian? Karena akhlak masyarakat Quraisy pada saat itu, ya, sangat-sangat jahiliyah sekali, ya, sangat jahil. Artinya bisa dibayangkan bahwa bayi perempuan yang lahir pun, putri yang lahir, ya, itu dibunuh hidup-hidup. Wah, ini kan jahiliyah, sangat zaman kebodohan sekali itu. Sehingga pada kesempatan itu Rasulullah diutus menyempurnakan akhlak itu, menyempurnakan akhlak. Jadi memberikan arahan supaya hal tersebut tidak dilakukan. Bahaya, ya. Maka Rasulullah menyempurnakan sedikit demi sedikit, ya, akhlak kaum Quraisy pada saat itu. Alhamdulillah sampai demikian, sampai pada hari ini sudah menjadi hal yang sangat baik, bahkan sangat dihargai, ya. Jadi kalau ada bayi putri yang lahir di Mekah, di sana, di Arab itu, ya, sangat dihormati, ya, tidak seperti pada saat jahiliyah itu, ya. Subhanallah, luar biasa. Inilah termasuk akhlak kita kepada kedua orang tua, akhlak kita kepada ayah bunda kita. Ini yang menjadi dengan guru-guru kita. Ayo kita sama-sama menyempurnakan akhlak ini kepada siapapun, ya, siapapun, tanpa keterkecuali, ya. Orang tua, lebih-lebih orang tua. Kita ada hadir di sini karena orang tua. Akhlak kita juga baik kepada guru yang mengarahkan menjadi kita orang yang, ya, bermanfaat, orang yang bagaikan intan. Berlian adalah seorang guru, karena seorang guru sejatinya adalah mengarahkan, memberikan pembinaan, bimbingan kepada kita, sehingga kita, perjalanan kita menjadi lurus. Hadir kita karena orang tua, tapi yang memberikan petunjuk-petunjuk semua adalah guru-guru kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian, maka Rasulullah SAW pun selalu mengajarkan kepada kita selaku umatnya, yaitu tentang doa, ya. Maka ketika kita berdoa, ketika kita mengaca, ya, bercermin, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk berdoa. Apa doanya? Ini, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, bagaimana engkau telah membaguskan penciptaanku, baguskanlah akhlakku, ya. Jadi kita mohon kepada Allah, kita punya mata, dua mata yang normal, ya, bisa melihat isi alam dunia ini. Kemudian kita bisa diberikan hidung, ya, wah, dengan dua lubang, ya, subhanallah. Kemudian kita punya mulut, ya, bisa berbicara, telinga untuk kedua telinga untuk bisa mendengar, dan seterusnya. Tubuh kita ini hal yang penciptaan Allah yang begitu sempurna. Maka
kesempurnaan ciptaan Allah berupa fisik ini tentunya tidak cukup kita minta doa sempurnanya Allah ini, tetapi kita juga mohon kepada Allah mudah-mudahan akhlak kita pun juga dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya akhlak-akhlak kepada siapapun, kepada orang tua, haruslah kita lakukan dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Dengan guru pun juga begitu, kita tunjukkan dengan akhlak yang baik. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah ibadah, tentunya dalam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala punya misi. Ya, tentunya misinya sederhana, yaitu menata akhlak, menata budi pekerti. Maka kita lihat, kita perhatikan, sholat itu adalah menata akhlak. Luar biasa bukan? Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kata firman Allah, dari sholat menata akhlak kita, menata diri kita agar menjadi baik. Maka sejatinya akhlak itu, amalan ibadah yang kita lakukan tentunya menata diri kita, menata akhlak kita, sehingga akhlak kita selalu baik, lebih-lebih ketika sholat. Kita lihat aktualisasi sholatnya, ya kita perhatikan. Nah, kalau orang sholat kan begini ya, khusyuk tentunya ya, khusyuk ya, paham. Kemudian ketika membaca pun juga harus kita pahami bacaan sholat itu. Kemudian tentunya kita tenang gitu kan, bersih gitu. Kemudian dalam pelaksanaannya kita juga membersihkan diri kita, bersuci. Sebelum sholat kita wudhu dulu. Kemudian kita fokus mata kita kepada tempat sujud gitu kan, tidak tolak-toleh gitu. Kemudian memakai pakaian bersih dan rapi. Kemudian selesaikan dahulu hadas kecil dan hadas besarnya sebelum sholat. Nah, kemudian ya dalam kondisi sholat pun seperti ini, luar biasa. Dan kita harus bersabar, tidak bisa kita asal cepat-cepatan itu ya. Maka aktivitas sholat ya kita harus lakukan setiap hari, sehari 5 waktu. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidup kita semuanya ya Allah yang mengatur itu. Sehingga ayo kita sama-sama melaksanakan sholat 5 waktu sebaik mungkin, seefektif mungkin ya. Ya, kita masuk di puasa, ibadah puasa ya. Ternyata ibadah puasa juga mengatur akhlak kita. Kita lihat, kita perhatikan sabda Rasulullah SAW. Jika kalian sedang puasa, maka jangan berkata kotor, ya, dan membentak. Jika dimaki dan diajak berkelahi, katakan apa? Ya, aku sedang berpuasa. Ana shaim, saya berpuasa. Sederhana bukan? Luar biasa. Jadi puasa pun itu juga tentunya menata akhlak kita, menata diri kita, sehingga kita harus berhati-hati. Selalu kita harus berhati-hati untuk menahan emosi dan semuanya. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau engkau diajak untuk berkelahi, dimaki dan semuanya, katakanlah, aku puasa. Saya puasa. Gitu ya. Jadi tingkat ada teman-teman kita yang mengajak jelek gitu ya, langsung kita katakan saja, saya puasa sudah. Selesai. Nah, tentunya akhirnya kita tahan amarah kita tahan emosi kita yang tadinya kita akan mau marah, akhirnya sabar gitu ya. Katakanlah sabar. Bisa ya? Ya insya Allah ya, saya yakin bisa lah ya. Baik, berikutnya ya, puasa saja bisa menata sholat, bisa menata akhlaknya, apalagi puasa ya, lebih puasa ya. Kemudian kita perhatikan ya, ibadah dan akhlak, hubungan ya. Ada 2 hubungan, ibadah dan akhlak. Kita lihat definisi di slide itu ya. 2 tipe manusia yang buruk gitu ya. 2 tipe manusia yang buruk. Yang pertama,
manusia itu rajin ibadah. Manusia itu rajin ibadah, tetapi buruk akhlaknya. Ingat. Yang kedua, manusia yang berakhlak baik, tetapi buruk. Ya, yang pertama tadi apa? Manusia yang rajin ibadah, tetapi buruk akhlaknya. Oke ya. Yang kedua, manusia yang berakhlak baik, tetapi buruk ibadahnya. Saya ulangi lagi, ada dua tipe manusia yang buruk. Yang pertama, manusia yang rajin ibadah, tetapi buruk akhlaknya. Ya, tadi saya mohon maaf salah pengucapan ya. Jadi yang pertama, manusia yang rajin ibadah, tetapi buruk akhlaknya. Yang kedua, manusia yang berakhlak baik, tetapi buruk ibadahnya. Tadi rajin ibadah, buruk akhlaknya. Yang kedua, akhlaknya baik, tapi ibadahnya buruk. Ya, dua-duanya ya. Nah, kita lihat definisi yang kedua. Sesungguhnya kebaikan dua model manusia di atas adalah palsu. Ada enggak dalam kehidupan kita melihat kategori yang tadi dua tipe manusia? Yang pertama, manusia yang rajinnya ibadah, bagus gitu, tapi akhlaknya buruk. Ada enggak? Pasti ada, ya. Ada. Kita evaluasi diri kita ya. Yang kedua, manusia yang berakhlak baik gitu, tapi ibadahnya buruk. Tahu maksudnya? Akhlaknya baik, tetapi tidak sholat, tetapi tidak puasa. Kalaupun puasa, dia ya puasa hanya menggugurkan kewajibannya saja, tapi pahalanya nggak dapat. Ada nggak? Banyak sekali. Maka kedua-duanya, ya, sesungguhnya kedua-duanya di atas itu adalah model manusia yang palsu. Ya, kebaikan dua model manusia itu ada palsu, muspro, tidak ada apa-apanya. Ya, yang berikutnya adalah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya adalah orang yang baik akhlaknya dan tentunya tekun ibadahnya. Ya inilah. Jadi akhlaknya baik, ibadahnya juga baik. Pasti anak ingin nggak seperti itu? Pasti kita ingin ya. Baik, kita perhatikan nanti ya. Kita lihat ya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang anak itu ternyata ada 3 ya. Jadi anak yang pertama itu anak itu akan menjadi musuh. Kata Allah, fakhdaruha, hati-hati, waspada. Nah, sebelum itu terjadi, kita harus untuk kata Allah harus mewaspadainya. Yang kedua adalah fitnah, ya, fitnah. Dan yang terakhir saya ambil yaitu tentang anak itu menjadi penyejuk hati. Setiap manusia, ya, setiap diri kita pasti ingin menjadi anak yang soleh dan solihah, betul? Ya, ingin menjadi penyejuk hati untuk orang tuanya, betul? Pasti. Makanya, ya, orang tua itu pasti selalu mendoakan anaknya seperti ini. Apa itu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, penyejuk hati, ya, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, akhlak kita baik anak-anak sekalian itu kembalinya ke diri kita. Kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Di surat Al-Isra disebutkan begitu. Allah berfirman, kalau kamu berbuat baik, berbuat baiknya untuk dirimu. Kalau kamu berbuat jelek, itu pun juga kembali kepada dirimu. Maka ayo kita tunjukkan akhlak yang mulia kepada kedua orang tua kita. Tunjukkan akhlak terbaik kepada kedua orang tua kita, dan tunjukkan akhlakul karimah yang terbaik juga kepada guru-guru kita. Kita ada di sini karena kedua orang tua kita, jasa orang tua kita. Kita menjalankan aktivitas hidup ini lurus kepada jalan Allah, ya, juga atas petunjuk daripada guru-guru kita. Jadi dua hal, orang tua punya peran penting, guru juga punya peran penting. Begitu ya. Oke, kita lihat kalau sudah terbentuk akhlak itu, insya Allah di saat orang tua kita tua, maka yang terjadi adalah seperti ini.
Ya. Jadi di saat orang tua kita sudah tua, maka yang terjadi, nah, bagaimana seorang anak memberikan contoh birrul walidain, hal yang terbaik kepada orang tuanya. Di saat orang tua sudah tua, dia selalu mengasuh, ya, menyisir rambut orang tua, dan dia tidak pernah membiarkan orang tuanya lewat begitu saja. Kita perhatikan bagaimana seorang anak, dia tidak rela seorang ibu yang dia cintainya, dia sia-siakan lewat begitu saja. Di saat anaknya bekerja pun ibunya dipopong ke atas kepalanya, ya, perjuangan dan berjalan dia melewati hutan, melewati jembatan. Ya, ini secara akal paling kita tidak mampu kita. Tapi jasa orang tua jauh lebih besar. Orang tua kita lebih besar, guru kita lebih besar. Maka ayo kita perhatikan akhlak kita di saat inilah. Seorang anak harus berjalan hati-hati gitu. Harus membuat nyaman seorang ibundanya. Dia berjalan gitu kan. Ya, berjalan terus. Ketika ibunya capek, ya, berkeringat, ya, dia usapi dengan handuknya. Perhatikan, melewati jembatan. Subhanallah. Baik anak-anakku sekalian, kita perhatikan bagaimana kondisi kita. Bayangkan kalau itu gitu, kalau yang tadi memopong ada diri kita. Yang memopong di atas kepala itu adalah kita. Bayangkan anak sekalian, bagaimana jasa orang tua kita. Bagaimana jasa ayah ibunda kita yang luar biasa. Ya. Bagaimana kemudian semuanya didesain sebagian rupa. Guru-guru kita. Ayo kita sama-sama muhasabah. Kita introspeksi diri kita. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk selalu birrul walidain kepada orang tua kita. Mumpung orang tua kalian masih hidup, ada kesempatan untuk merangkulnya, ada kesempatan untuk menciumnya, ya kan, menyayanginya dan sebagainya. Ayo orang tua kita, mari kita hormati. Ayah bunda kita hormati. Guru-guru kita pun juga kita hormati. Kalau di sekolah ibu guru adalah penggantinya, tapi kalau di rumah adalah ayah ibu kita. Ayo, mudah-mudahan dengan sedikit materi ini memberikan nasihat khususnya untuk Al-Fakir, ya, untuk Pak Ibnu sendiri selaku pemateri dan yang lain, ya. Mudah-mudahan ini semua menjadi hal yang terbaik. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan yang kali ini senantiasa mempunyai manfaat hikmah yang luar biasa untuk diri kita. Mudah-mudahan amalan ibadah yang kita lakukan diberikan di kemudahan, kelancaran selalu, sehingga kita sampai di penghujung Ramadan pun kita punya nilai-nilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa menjalankan semua ibadah, dan tentunya yang gak kalah penting, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi syafaat penolong untuk kita kelak nantinya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran selalu dalam beribadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah ya Rabbana, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul.
Allahumma fir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa limanaslah hukum wajibati alaina wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum al amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna insami du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anak sekalian, dan terima kasih para dewan guru yang sudah memberikan amanah kepada Al-Fakir untuk memberikan sedikit ya siraman ataupun motivasi kepada anak-anak di MTS Budi Dharma Surabaya. Mudah-mudahan Anda semua ya dijadikan oleh Allah menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat, tetap jalankan aktivitas di bulan Ramadan sesuai dengan Allah dan Rasulullah SAW, tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu guru, kepala sekolah MTS Budi Dharma, Bovi, dan para dewan guru yang lain, anak-anak sekalian, bila mana dalam penyampaian materi ini ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syahra Ramadan ya syahra siyam, marhaban ya